Yang disebut kejang demam itu adalah suatu bangkitan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh. Ya, jadi karena demam, suhunya 38 derajat Celcius atau lebih. Jadi, kapan orang tua perlu membawa anaknya ke rumah sakit ya untuk kasus kejang demam? Yang pertama adalah kejang demam yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah apabila kejangnya ini bersifat vokal atau kejang tersebut setelah kejang anaknya mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini juga perlu dibawa ke rumah sakit ya, atau kejangnya lama lebih dari 15 menit. Bila anak mengalami kejang di rumah, yang bisa dilakukan orang tua adalah pastikan bahwa posisi anak ini dalam posisi yang aman. Kemudian pastikan bahwa anak ini di dalam saluran napasnya, terutama daerah mulut ya, itu tidak sedang ada makanan. Kalau ada makanan, diambil makanannya ya, dikeluarkan. Kemudian miringkan supaya tidak tersedak ya. Setelah itu pastikan bahwa anak tidak tercekik nih lehernya, atau saluran napasnya bisa terganggu karena pakai bajunya terlalu ketat, atau mungkin celananya nih ya, jadi kita kendurkan dulu. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut, even hanya untuk menghindari dia tergigit lidahnya. Misalnya kalau zaman dulu tuh suka dikasih sendok ya, atau mungkin tisu atau kain ya, jadi itu sekarang harus kita hindari. Yang disebut kejang demam itu adalah suatu bangkitan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh. Ya, jadi karena demam, suhunya 38 derajat Celcius atau lebih dengan cara pengukuran suhu metode apapun. Dan tidak disebabkan karena suatu proses intrakranial atau proses di dalam otak. Sebetulnya tidak semua anak dengan demam pasti akan mengalami kejang. Karena kejang demam sendiri sebetulnya itu ada suatu yang kita sebut sebagai genetik ya. Jadi ada suatu mutasi di dalam protein DNA sel anak ya, di dalam otak yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi kerja dari pintu kanal ion. Gitu ya, pintu kanal ion di dalam sel otak yang menyebabkan kalau pintu kanal ion ini terganggu ya, maka akan terjadi penumpukan dari kadar natrium di dalam sel-sel otak yang menyebabkan gelombang otak ini menjadi tinggi gitu ya, hipereksitasi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya suatu kejang. Sebetulnya kalau kejang demam itu kan ada dua macam ya, kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Bila yang terjadi pada anak ini adalah kejang demam sederhana, maka resiko jangka panjangnya biasanya minimal ya, atau kecil gitu. Tapi kalau yang terjadi adalah kejang demam kompleks, di mana kejang demam kompleks ini ditandai dengan kejangnya tuh lama ya, lebih dari 15 menit, atau kejang itu berulang lebih dari satu kali dalam kurun waktu 24 jam. Atau kejangnya ini sifatnya bukan kejang yang umum, justru kejangnya itu nggak seluruh badan. Kalau kejang vokal yang timbul itu hanya satu sisi, atau mungkin hanya bagian tertentu saja yang kejang, justru ini merupakan suatu petanda yang kurang baik gitu. Bila kita menghadapi anak dengan kejang demam kompleks, maka kita harus lebih waspada karena kemungkinan bisa terjadi gangguan pada kedepannya. Ya, ada beberapa kasus dari kejang demam kompleks yang berkembang menjadi epilepsi. Ada juga yang mengalami misalnya gangguan neurologis menetap, ya misalnya kelemahan satu sisi gitu ya, atau kelemahan dari saraf tertentu gitu ya. Jadi memang yang perlu diwaspadai justru adalah terjadinya kejang demam kompleks. Jadi, kapan orang tua perlu membawa anaknya ke rumah sakit ya untuk kasus kejang demam? Yang pertama adalah kejang demam yang pertama kali. Ya, jadi anak ini belum pernah mengalami bangkitan kejang demam sebelumnya. Itu wajib dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nantinya akan berulang atau tidak. Kemudian juga untuk memastikan atau memonitor apakah kejang tersebut sifatnya sederhana saja atau berubah menjadi kompleks. Kemudian yang kedua adalah apabila kejangnya ini bersifat vokal atau kejang tersebut setelah kejang anaknya mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini juga perlu dibawa ke rumah sakit ya, atau kejangnya lama lebih dari 15 menit.
Nah, ini perlu dibawa ke rumah sakit. Pengobatan kejang demam sederhana biasanya tidak memerlukan obat anti kejang yang diminum secara teratur atau kontinu. Kita hanya membutuhkan pengobatan pada fase akut. Jadi pada saat dia kejang saja kita memberikan obat anti kejang, gitu ya. Atau misalnya pada anak yang mengalami kejang demam sederhana, tapi anak ini misalnya punya kelainan neurologis yang nyata, misalnya pada anak-anak dengan cerebral palsy. Nah, pada anak dengan cerebral palsy disertai dengan kejang demam, ini biasanya kita bisa memberikan obat anti kejang. Jadi kita berikan obat anti kejang hanya pada saat anak tersebut demam, dan pada saat demamnya di 48 jam pertama. Karena risiko kejang demam itu terjadi adalah pada saat 48 jam pertama, itu yang tertinggi risikonya. Sedangkan untuk anak-anak dengan kejang demam sederhana tanpa faktor risiko tadi sebetulnya hanya membutuhkan terapi kejang pada fase akut saja. Bila anak mengalami kejang di rumah, yang bisa dilakukan orang tua adalah yang pertama, orang tua harus tetap tenang, tidak boleh panik. Yang kedua, pastikan bahwa posisi anak ini dalam posisi yang aman. Misalnya, anak itu kejang dalam posisi dia sedang berada di pinggir tempat tidur, atau mungkin rawan jatuh gitu ya, atau mungkin di tengah jalan gitu ya, yang dilalui oleh orang lain, maka harus dipindahkan ke tempat yang aman. Kemudian pastikan bahwa anak ini di dalam saluran napasnya, terutama daerah mulut ya, itu tidak sedang ada makanan atau misalnya minuman. Jadi posisikan kalau ada makanan, diambil makanannya ya, dikeluarkan. Misalnya lagi ngedot misalnya, dilepas dulu dotnya gitu ya. Kemudian miringkan supaya tidak tersedak ya. Setelah itu pastikan bahwa anak tidak tercekik nih lehernya, atau saluran napasnya bisa terganggu karena pakai bajunya terlalu ketat, atau mungkin celananya nih ya, jadi kita kendurkan dulu yang bisa mengganggu jalan napasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut, even hanya untuk menghindari dia tergigit lidahnya. Misalnya kalau zaman dulu tuh suka dikasih sendok ya, atau mungkin tisu atau kain ya, jadi itu sekarang harus kita hindari. Kemudian juga bila orang tua ini memiliki obat anti kejang, segera masukkan obat anti kejang yang biasanya kita masukkan lewat anus.